Halo, senang berjumpa bersama saudara melalui video ini. Pada dasarnya setiap manusia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki ego dan memiliki harga diri. Nah saudara, banyak sekali kita anak-anak muda, terkadang ego lah yang menguasai kita dalam membangun segala sesuatu. Saudara, kalau kita lihat pada kenyataan akhir-akhir ini, kita lihat di media sosial, kita lihat juga dari kehidupan sehari-hari, dari pergaulan kita sehari-hari. Kalau kita melihat banyak sekali anak muda yang di bawah umur, mungkin dia baru anak SD, SMP, sudah mulai cemburu, saudara. Nah itulah perbedaan dari zaman dulu ke zaman sekarang. Nah saudara, kata cemburu tersendiri adalah berarti persaingan menunjukkan intensif perasaan. Nah, saudara, kalau kita melihat kata cemburu di dalam bahasa Yunani adalah jelos. Nah, setiap kita pasti pernah mengalami cemburu, mengalami yang namanya perasaan tertekan. Dia merasa bahwa pasangan kita sudah berbeda dengan kita. Dia lebih memperhatikan yang lain, dia lebih cenderung dengan yang lain. Tetapi saya mau mengingatkan kepada kita, saudara, sesuatu pasti perlu perjuangan. Sesuatu pasti perlu yang namanya pembelajaran. Ketika saudara belajar untuk menerima dan memahami seseorang, maka dekatlah dengan dia sedemikian rupa. Mungkin ciri khasnya, kepada siapa saja pasangan saudara bisa berteman, kepada siapa saja teman saudara menganggap dekat. Tapi memang itu kenyataan yang harus kita hadapi ketika kita memulai sesuatu. Pada dasarnya contoh-contoh sekarang, kalau kita bisa melihat anak SMP saja sudah mulai pacaran, anak SD sudah mulai baper-baperan, apalagi anak-anak SMA, saudara. Nah, inilah tantangan kita sebagai anak-anak muda Kristen ke depan. Nah, ada juga pendapat orang yang mengatakan begini: cemburu adalah emosi yang dialami ketika seseorang merasa hubungan dengan pasangan terancam dan mengakibatkan kehilangan kepemilikan. Nah, cemburu adalah apa? Emosi yang dialami ketika seseorang merasa hubungannya dengan pasangannya sedang diganggu orang atau lebih identik dengan pihak yang ketiga. Saudara, pesan saya sebagai anak hamba Tuhan kepada kita semua, anak-anak muda, sekolahlah dengan benar sehingga kita bisa membanggakan orang tua. Pacaran boleh, tapi ingat, kita masih mempunyai masa depan yang penuh pengharapan. Tujuan kita dilahirkan adalah supaya kita segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai guru kita, sebagai gembala kita, sebagai bapa kita, sebagai teladan hidup kita. Jadi percayalah, ketika saudara mengalami patah hati, rasa cemburu, jangan mengakibatkan pribadi saudara menjadi pribadi yang berbeda, sehingga saudara tidak mencari Tuhan, sehingga saudara malas ke gereja, sehingga saudara mencari pelampiasan yang lain, sehingga saudara bahkan meninggalkan iman saudara gara-gara saudara diputuskan oleh pacar saudara, mungkin gara-gara melihat kelakuan pasangan saudara. Nah, saudara, saya ingatkan kita semua bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimeteraikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hak kesulungan itu jauh lebih penting ketika kita dibandingkan rasa cemburu, saudara. Janganlah kita berpacu dengan orang-orang lain. Jangan kita berpacu dari sinetron-sinetron yang ada, dari film-film Korea yang ada. Itu hanya sebuah imajinasi pemikiran sutradara yang mendesain sedemikian rupa film-film tersebut sehingga menarik. Buatlah hidup saudara menjadi sinetron orang lain dan dilihat di dalam diri saudara ada karakter Kristus. Karena ketika kasih yang muncul dalam hidup saudara, maka rasa cemburu, rasa melakukan yang tidak sopan, rasa melakukan hal-hal yang tidak baik, pasti saudara berani tanggalkan. Karena saya yakin dan percaya, ketika Kristus tertanam dalam diri saudara, maka saudara mampu mengendalikan emosi saudara, maka saudara mampu mengendalikan diri saudara. Maka di dalam pengajaran buah-buah roh, di sana ada yang namanya penguasaan diri, di sana ada yang namanya kesetiaan, di sana ada namanya yang kelemah lembutan. Ketika seseorang mulai berani membangun hubungan, berani membangun sebuah dasar untuk menjangkau ke depan, untuk membangun sebuah
keluarga ke depan dimulai dengan tahap pacaran. Maka ingat, kasih itu yang utama, saudara. Ketika kita memiliki kasih, maka saya yakin dan percaya kesetiaan, kelemah lembutan, semuanya ada, kesabaran, semuanya pasti dipadukan. Setiap kita memiliki emosi, tetapi setiap kita bisa mengendalikan emosi, sebab Tuhan ada di dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua.